Sesaat lagi Anda akan mengikuti program acara Sore-Sore Seru yang dipersembahkan oleh BSK Radio Network. Ayo kawan kita bergembira, berbagi cerita, tertawa bersama. Sore-sore seru. Sobat Seru, pasti ada yang bertanya, mengapa sih dari kita itu harus mempersiapkan kenyataan yang menyakitkan seperti kegagalan, kehilangan, supaya kita ini bisa belajar bahwa apa yang diinginkan belum tentu baik untuk hidup Anda. Untuk itu nih Sobat Seru, jangan takut dengan kenyataan yang menyakitkan, sepahit-pahit itu apapun, kita masih harus membutuhkannya. Karena kalau kita tidak melalui hal itu, kita nggak bisa belajar, kita nggak menjadi hal ataupun juga makhluk yang baik. Betul. Dan kita nggak bisa menyiapkan resiko ke depannya seperti apa. Benar, kadang-kadang memang kenyataan nggak bisa kita prediksi ya, tapi yang perlu kita kawal, yang perlu kita kendalikan adalah bagaimana sih diri kita ini untuk menghadapi berbagai macam hal perubahan dalam hidup kita. Benar. Kalau berubahnya ke depan baik, alhamdulillah. Tapi kalau ternyata yang kita dapatkan tidak lebih dari baik, ekspektasi kita mungkin kurang begitu menguntungkan, ya kenapa enggak untuk mencoba kembali gitu. Karena gini ya Li, hidup itu wang sinawang kalau kata orang Jawa. Apa tuh? Wang sinawang itu nggak bisa kita prediksi, tapi kita bisa merencanakan, tapi kita nggak bisa memprediksi apa. Yang perlu kita siapkan adalah mental kita untuk menghadapi banyak perubahan dalam hidup. Setuju sekali. Kalau Luli bisa ibaratkan kata nih Nasma, seperti kita itu kebanjiran. Oke. Kebanjiran itu kan sebuah musibah. Iya. Tapi kalau nggak ada datang banjir, kita nggak ada pikiran untuk rumah kita naikkan, kita uruk, kita renovasi supaya nggak kebanjiran lagi. Betul? Atau iya. yang kedua, kita pindah ke tempat yang baru. Atau- Makanya Tuhan itu memberi ke kita kenyataan, kasih banjir, pahit-pahit, sakit-sakit, tapi kalau nggak ada banjir, kita nggak renovasi rumah berpuluh-puluh tahun. Dan juga mungkin kalau kita itu misalnya musibah itu kan memang nggak enak ya, tapi harus kita hadapin kan Li ya, apalagi Betul. kalau misalnya kita kebanjiran gitu. Tapi mungkin yang perlu kita lihat, kok bisa banjir ya? Oh ternyata tanah kita seperti ini strukturnya. Oh ternyata masih banyak yang buang sampah sembarangan. Oh ternyata got aku penuh dengan sofa, kulkas. Oh ada yang buang sampah di got ternyata. Kebanyakan ya Bu. Nah akhirnya kita diminta untuk kayak sadar diri dan sadar porsi bahwa bencana itu tidak melulu terjadi karena akibat daripada Tuhan kasih, tapi karena ulah manusia. Oh iya, misalnya benar. seperti itu. Betul sekali nih Sobat Seru. Maka untuk itu tetaplah menjadi pribadi yang kuat dan bisa belajar menerima kenyataan dan pelajaran yang ada. Kita bisa implementasikan kehidupan yang selanjutnya. Setuju? Setuju banget. Tapi kalau Nasma boleh tanya, Luli pernah nggak sih ngadepin satu situasi yang kayak kok jadinya kayak gini banget ya gitu? Iya, banjir itu. Oh banjir itu yang banjir itu tuh. Iya karena kan kita kok ini panas, oke kita bisa nih ke tempat A, B, C, D. Ternyata menjelang sore tiba-tiba hujan deras, biar kita terjebak di jalan dan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Benar. Akhirnya semua kerjaan dan planning tertunda. Tapi memang mau nggak mau itulah kenyataan. Gimana caranya kita bisa menghadapinya? Gimana kita bisa terobos atau mau mutar balik arah atau cari jalan pintas untuk kita bisa tahu, oh berarti nanti nextnya kalau lagi banjir lewatnya jalan sini. Kita perlu tahu Bu, jalan tikus Samarinda Bu. Tahu kan? Mohon maaf, banjirnya tuh gimana? Amun neng Samarinda nih, amun jalan tikus gin ada aja percikan-percikan banyu. Iya, Nah, betul. masalahnya nih ya kita nih kesana terjebak, kesini terjibik gitu. Jadi bingung mau kemana. Apalagi nih bubuhan pian nih tinggal misal dari Selamat Riyadi mau ke PM Nur. Mohon maaf, yang harusnya 30 menit 1 jam setengah itu perjalanan. Ini kurang kamu Nasma satu. Iya. Kurangnya satu. Apa itu? Motor kamu kurang amfibi. Disuruh berenang dong Bu. Disuruh berenang. Iya. Kemudian di jok itu jangan lupa ada ketinting. Ada ketinting. Tapi benar ya, kayaknya kalau di Samarinda itu kita tuh ada inovasi kendaraan motor itu bisa tiba-tiba mengapung. Oh, iya amfibi. Iya, jadi itu loh kayak yang sepeda motor yang di sungai-sungai itu Nali, apa sih namanya? Kayak ini loh, kayak James Bond kalau Nah. lagi ada ini kan kejar-kejaran sama Kejar-kejaran. penjahat. Nah, Dia nggak usah ganti motor, say.
dia langsung makbur gitu Iya, loh, ya langsung kan? kayak gitu nanti giliran ada jalan aspal keluar lagi bannya. Heeh, Nyaman loh. enak, Heeh. tapi duitnya juga nyaman. Ya mungkin setelah ini bakal ada inovasi terbaru Nasma untuk ada namanya motor amfibi. Oh, Ya. motor amfibi. Iya, kalau Tapi kita doakan aja Bang, bubuhan Samarinda ini berarti sugih-sugih. Kenapa? Karena kita tuh dikasih yang namanya banjir. Iya, jadi Tiap 2 tahun sekali kita menukar motor. jadi Iya orang kan? Samarinda ini punya kendaraan tuh ada 3. Ada 3. Motor, mobil, ketinting. Ketinting, alhamdulillah. Nah, itu ya. Kalau nggak ada ketinting, ikan bukan orang Samarinda wal. Iya, betul. Atau enggak kalau misalkan di sini ada ojek namanya ojek mobil atau ojek motor. Kalau ini ada namanya ojek ketinting. Ayo bu 25.000 daripada motor ibu rusak naik aja. Apalagi khusus Gitu. daerah perempatan Lembuswana, Lojanan, ya kan Antasari, Juanda. Nah, itu tuh ketinting perlu banget Iya. itu untuk disediakan di tempat-tempat kayak gitu Ketinting ya. 1, kedua waterboom di sana. Tinggal jualan pentol ngebor aja aku Iya, di situ loh. wisata. Tapi Wah. keren loh di Samarinda tuh banjir nang kayak mana, pale-pale pentol tetap aja jualan. Abadi Jaya dia. Iya, betul. Tetap ngebor Tetap terus. gobar terus.